Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, saya Cutmila Darafona, mahasiswa PPG Kementerian Agama, Mapel Umum tahun 2025, Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Universitas Negeri Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 2598027658, siap melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pelajaran seni budaya dengan materi pola organis kelas 7 di MTSN 1 Kota Lok Sumawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas mohon disiapkan. Siapkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa bersama dipimpin ketua kelas lagi ya. Tolong dipimpin doanya, Nak. Doa mulai. Amin. Baik, Miss akan mengecek kehadiran, presensi kehadiran dulu sebelum kita mulai pelajaran. Ada nggak yang nggak datang, Nak? Ada. Nggak hadir semua temannya? Ada yang nggak datang ya? Ada. Siapa yang nggak datang? Sakit. Siapa lagi? Sakit juga ya, Nak? Kita doakan semuanya lekas sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Miss mau mengecek kondisi kelas. Aman kelasnya? Bersih? Bersih ya? Semua piket hari ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalian juga udah makan? Udah sarapan? Udah? Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Alhamdulillah. Miss harap semangat, antusias belajar materi ini. Karena materi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Karena secara tidak langsung, ketika kita belajar dan mengenal pola organis, kalian juga belajar mengenal budaya daerah Nusantara. Ya, jadi setiap daerah itu memiliki adat budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi kita akan mengenal pola organis dan kita akan mengenal budaya setiap daerah yang ada di Indonesia melalui ragam hias dan pola organis. Selanjutnya, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pola organis dalam seni rupa. Yang kedua, menganalisis konsep desain organis hingga menjadi ragam hias. Yang ketiga, mendesain karya ragam hias sederhana dengan menerapkan pola organis. Miss akan mengaitkan tujuan pembelajaran materi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur seni rupa, yang di dalamnya ada unsur titik, ada unsur garis. Dalam unsur garis seni rupa, di situ kita melihat berbagai komposisi garis, dari garis lurus, garis lengkung, tetapi tidak ada yang menyerupai benda. Sedangkan hari ini, pada pola organis, kita akan membuat ornamen, kita akan membuat pola menyerupai benda-benda alam yang terinspirasi dari benda-benda alam. Nah, menurut kalian, kenapa ragam hias dari setiap daerah itu berbeda-beda? Padahal sama-sama terinspirasi dari alam. Apa jawabannya coba? Silahkan.
Iya, karena setiap daerah itu punya adat, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Makanya mempunyai pola, ornamen, ragam hias kebanggaan yang berbeda-beda juga. Paham sampai di sini? Paham. Masya Allah, Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kemudian, untuk membuat kita jadi lebih semangat belajarnya, Miss mau mengajak kalian melakukan ice breaking. Kita melakukan ice breaking ya. Semua berdiri. Sudah? Kita mulai ya. Kita akan melakukan ice breaking seperti biasanya. Siap ya? Angkat semua tangannya. Gantian. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 3, 4, 5, 6. Lagi. Oke, terima kasih ya. Semoga dengan ice breaking ini kalian menjadi lebih semangat dan lebih termotivasi belajarnya. Miss akan memperlihatkan contoh gambar pola organis yang diubah menjadi ragam hias. Nampak nak? Ini adalah berbagai contoh motif ragam hias Nusantara. Ini adalah motif gayo. Ya. Ini motif flora, ini fauna. Gambar apa ini? Iya, hewan apa maksudnya? Burung merak. Iya, coba perhatikan baik-baik setiap contoh dari gambar hias ini. Gambar ragam hias ini, tolong perhatikan baik-baik. Sudah diperhatikan? Sudah. Tidak hanya menjadi gambar, motif sulam juga bisa dibuat dari motif ragam hias. Motif ini adalah motif khas gayo luas. Motif khas gayo. Disulam sedemikian rupa, kemudian motif ini menjadi motif kebanggaan dan kebesaran dari masyarakat setempat, yaitu masyarakat gayo. Iya. Nah, setelah kalian melihat gambar dan melihat sulaman dari motif pola ini, ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertanyaannya, mengapa bentuk-bentuk yang ada di alam jarang sekali lurus atau simetris? Siapa yang tahu? Apa alasannya? Silahkan. Karena alam tumbuh secara alami mengikuti lingkungan dan perubahan, sehingga bentuknya lebih bebas. Iya, benar sekali. Karena alam itu tumbuh secara alami, makanya gambarnya lebih bebas, natural. Beda sama gambar bentuk yang dibuat sama manusia. Bentuk lemari, lurus, kaku, ya. Kalau gambar-gambar alam, bentuk-bentuk alam, lebih luas dia. Lebih alami, lebih natural aja. Iya kan? Itulah bedanya benda terinspirasi dari alam dengan benda yang memang hasil karya manusia. Beda jauh. Ya. Pertanyaan kedua. Siapa nih yang bisa jawab ya? Pertanyaan kedua, pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang pola dan motif hias? Siapa kira-kira bisa jawab pertanyaan ini? Coba nak, silakan. Pola adalah susunan, sedangkan motif hias ialah gambar untuk hiasan. Iya, benar sekali. Pola itu susunan. Kalau motif hias itu adalah hiasannya. Jadi berawal dari pola, kemudian dikembangkan menjadi ragam hias. Ya, applause untuk jawaban dari kedua teman kita. Sekarang kita masuk ke dalam materi inti. Yang pertama kita akan membahas atau mengenal pola organis. Nah, pola organis adalah pola yang terinspirasi dari bentuk alam.
dari bentuk alam itu apa saja yang ada di alam. Boleh dari flora, fauna, benda alam, dan figuratif. Kalau dari flora, itu terdiri dari daun, akar, pohon, rumput, buah, semua tergolong ke dalam flora. Dan semua yang disebutkan barusan, itu dapat dijadikan inspirasi untuk membuat ragam hias dan pola organis. Yang kedua, ada fauna, ikan, burung, dan kupu-kupu. Semua hewan, tidak mesti yang tertulis di layar, bisa dijadikan sebagai fauna atau inspirasi untuk membuat pola ragam hias. Yang ketiga, benda alam, seperti ombak, awan, batu, dan gunung. Iya, bagus. Kemudian, yang terakhir ada gambar figuratif. Nah, figuratif ini adalah motif yang terinspirasi dari tubuh manusia. Biasanya motif figuratif ini kita dapatkan pada rumah adat Papua atau pada senjata-senjata daerah Kalimantan, Dayak, suku Dayak. Ya, di daerah kita jarang, tidak ada bahkan, ya. Baik, selanjutnya kita lanjut. Miss akan memperkenalkan langkah-langkah membuat pola organis menjadi ragam hias. Pertama, kita mengamati bentuk alam. Kita mengamati daun misalnya. Kemudian, kita membuat sketsa daun. Setelah itu, kita mengubah atau menyederhanakan atau membuat bentuk daun yang persis seperti daun yang kita amati itu menjadi sedikit lebih lembut, lebih luas. Kita beri ukelan, lebih jadi motif hiasan. Yang ketiga ya, distilir, namanya distilir kok dalam bahasa seninya. Maksudnya dihaluskan. Ada lagi distorsi, dirombak, diubah sedikit, dikembangkan. Yang keempat, menentukan pola susunan yang diulang. Jadi gambarnya, motifnya diulang. Yang kelima, memberi warna sesuai kreativitas dan keserasian. Nah, warna di sini ditekankan, disarankan memberikan warna yang bergradasi. Ada yang tahu apa itu gradasi? Ada yang tahu bagaimana yang dikatakan dengan gradasi? Apa sayang? Gak apa-apa, jangan takut salah. Apa nak? Silahkan. Pencampuran warna, hampir tepat. Jadi gradasi itu adalah tingkatan warna. Warna yang berangsur-angsur berubah. Misalnya dari warna pekat menjadi warna yang cerah. Seperti itu, ya. Kemudian, kita lihat fungsi dari ragam hias. Nah, fungsi dari ragam hias yang pertama jelas sebagai hiasan. Kemudian sebagai simbol atau makna tertentu. Seperti ragam hias Aceh, pucuk rebung. Ragam hias khas kita. Melambangkan itu adalah sebuah harapan yang besar untuk masa depan kita, untuk masa depan bangsa kita, untuk masa depan daerah kita. Itu maksud dari pucuk rebung. Kalau motif Aceh lagi yang lain seperti pintu Aceh, itu maksudnya penyambutan atau penghormatan untuk semua orang yang masuk ke daerah kita atau yang bertamu, yang berkunjung ke daerah kita. Jadi setiap motif itu ada sebagai simbol bagi daerah itu sendiri. Yang ketiga, sebagai fungsinya sebagai melestarikan budaya dan identitas daerah. Ternyata bukan hanya jadi simbol, bahkan menjadi identitas dari suatu daerah. Seperti motif yang Miss nampakkan ini adalah motif yang menjadi ciri khas dari masyarakat Gayo. Mereka bangga sekali mengenakan motif ini. Bahkan anak kecil, usia berapa aja mereka udah mengenakan gelang dari sulaman-sulaman motif yang seperti ini. Mereka bangga sekali. Aceh Utara juga punya motif. Kenapa motif Aceh Utara tidak terlalu terkenal? Karena jarang dikenakan, jarang dipakai. Makanya melalui pembelajaran ini, kita jadi mengenal kembali motif-motif yang sudah lama tidak dipakai. Jadi kita jadi mengenal kembali, kita jadi lebih mencintai motif yang kita punya. Kemudian kita juga mengenal motif dari daerah-daerah lain. Paham sayang? Paham. Alhamdulillah.
Nah, Miss akan memperlihatkan juga contoh dari tutorial membuat atau menggambar motif flora. Tutorial menggambarnya dimulai dari bunga, diberi ukelan, ini yang dimaksud, melengkung alami, ya. Nggak dipakai alat bantu kan? Nggak pakai busur, nggak pakai jangka, melengkung alami. Mohon semua memperhatikan dengan baik. Miss yakin kalian juga bisa membuat motif yang seperti ini. Yang penting berani untuk mencoba. Kita lihat ke bagian pewarnaannya ya. Nah, di bagian sini, bagian pewarnaannya, hijaunya bukan cuma satu warna, tapi ada hijau yang agak gelap, ada yang sedikit lebih terang. Disitulah yang dimaksud dengan gradasi. Ini yang dimaksud gradasi, tingkatan warna. Dari warna cerah, lebih gelap, dan semakin gelap. Atau boleh juga dimulai dari warna gelap, agak cerah, dan lebih cerah. Teknik pewarnaan atau gradasi pada gambar motif ragam hias Nusantara. Ini motif apa kira-kira? Jelas flora. Baik, oke. Kita lanjutkan proses pembelajaran kita hari ini untuk mendapatkan tujuan yang kita harapkan, tujuan yang disampaikan di awal tadi. Alhamdulillah kalian sudah duduk berkelompok, kalian sudah standby dengan kelompok yang sudah Miss bagikan, semua duduk rapi, kursi mejanya juga sudah tersusun dengan baik. Baik, Miss akan membagikan LKPD. LKPD itu merupakan lembar kerja peserta didik. Nah, dalam LKPD ini terdapat tugas yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok. Kalian berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyelesaikan sketsa motif ragam hias yang sudah kita pelajari. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini kelompok 5 ya? Ini ya, ini kelompok 3. Nah, sekarang kalian, tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman-teman kelompok motif apa kira-kira yang akan kalian pilih untuk kalian buat sketsa pola organis kemudian diubah menjadi ragam hias. Flora kah, fauna kah, atau figuratif? Jadi kalian diskusikan bersama teman ya. Selamat berdiskusi, kalau ada kendala mohon jangan segan-segan untuk bertanya. Kira-kira kalian mau pilih motif apa? Flora, bagus. Terinspirasi dari daun, bunga biasanya ya. Boleh. Bagaimana kelompok ini? Pilih motif apa? Flora juga. Oh ya, nanti setelah gambarnya selesai, kalian akan memberikan warna pada motif yang kalian buat. Nah, warna yang kalian berikan itu akan Miss pandu untuk membuat gradasi. Semangat untuk membuat gambar atau karya terbaik kalian, karena setelah selesai membuat gambarnya, kita akan mempresentasikan ke depan kelas. Kelompok ini sudah ada gambar sketsanya, coba Miss lihat. Sejauh mana sudah progres? Iya, jadi untuk gambar sketsa ini karena udah selesai, kalian bisa melakukan pewarnaan. Jadi warnanya untuk mendapatkan gradasi, kita pilih warna yang senada, tetapi berangsur-angsur muda. Coba perhatikan tutornya.
Ini motif figuratif yang biasanya terdapat pada rumah adat Papua, suku Dayak. Bagi kelompok yang udah selesai, boleh langsung menyiapkan kata-kata untuk dipresentasikan. Kita persilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang mendesain pola organis. Kami dari kelompok 2. Anggota kami, Nala Aska, Nayara Adelia, Naira Alia, Azhara Syahira, Kisha Khairunisa, Latisha Azahra, dan Akilsya Haurana. Terinspirasi dari alam, yaitu pengembangan dari pola organis daun yang melambangkan kesuburan dan kelestarian. Motif ini sering muncul pada batik Jawa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi motif yang digambar sama kelompok 2 adalah motif ragam hias flora. Gambarnya sudah bagus, sketsanya sudah baik, pewarnaannya juga sudah tepat. Ya, plus sekali lagi untuk kelompok 2. Sekian dari tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya kita panggilkan kelompok 3. Ayo, kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo asal batik Sidomukti. Cakep. Warnanya cerah, sangat serasi. Cakep. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang kami cintai. Izinkan kami memulai presentasi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang kami kerjakan secara bersama-sama. Silahkan. Anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang. Ada saya, Hanifah Azahra, Cuddi Alia Marsha, Atifah Naziha Dahesi, Amira Syakila, Atika Salsabila. Langsung saja dipresentasikan karyanya. Ini dia karyanya. Wow. Ini merupakan ragam hias flora yang melambangkan tentang keharmonisan. Motif ini biasa kita lihat pada songket Sumatera. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Terima kasih presentasi yang luar biasa. Perlu tertutup. Iya, boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi kami pada hari ini. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Tadi Miss evaluasi ya karya kalian secara keseluruhan. Untuk semua kelompok sudah membuat sketsa, sudah membuat karya yang tepat, yang bagus, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Kalian bisa membuat sketsa gambar, kemudian kalian juga berhasil mewarnainya dengan warna sentuhan gradasi, yaitu ada tingkatan warna yang berangsur-angsur. Luar biasa, keren sekali. Apus sekali lagi. Nah, jadi untuk hasil akhirnya gambar kalian itu bisa dipajang di mading nanti, karya kelompok kalian, ya. Kita lanjutkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan? Silahkan, Ashkila, silahkan nak. Pola organis adalah pola yang terinspirasi dari bentuk-bentuk alam. Dalam seni rupa pola organis sering digunakan untuk menciptakan ragam hias yang indah dan bernuansa alami dalam karya tradisional maupun modern. Itu iya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pola organis itu pola yang terinspirasi dari bentuk alam. Ya. Dan pola organis ini dikembangkan menjadi ragam hias, menjadi motif dari setiap daerah yang ada di Nusantara. Selanjutnya,
refleksinya dengan mempelajari materi ini, kita akan paham bahwa keindahan alam dapat menjadi sumber inspirasi yang tiada habisnya. Dan kreativitas bukan hanya meniru, tetapi memodifikasi dan mengolah bentuk alami memiliki nilai estetik dan bermakna. Nah, jadi dengan berbagai apa yang ada di alam, kekayaan alam, itu menjadi pedoman, menjadi inspirasi yang tiada habis-habisnya untuk kita semua berkarya. Ya, jadi untuk tindak lanjut, karya kalian itu bisa dipajang semua di mading ya. Dan Miss akan menyampaikan materi yang akan datang. Materi yang akan datang kita akan membahas pola geometris. Kalau hari ini kita belajar pola organis, minggu depan kita akan mengenal pola geometris. Nah, Miss pengen kalian tetap semangat untuk belajar pola geometris yang juga termasuk ke dalam cerminan budaya dari bangsa Indonesia. Setiap pola geometris juga mencerminkan kebiasaan budaya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Miss ingin kita menutup dengan doa kembali. Boleh doa keselamatan dunia akhirat. Tolong dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, Miss mengucapkan terima kasih untuk semangat kalian hari ini, untuk kerjasamanya hari ini, dan Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Upload sekali lagi.